underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, ada karikatur soal suap menyuap di koran Jawa Pos. Sebenarnya bagaimana ceritanya, Om Bob? Ya, karikatur ini begitu mengena ya. Saya yakin yang kena dengan karikatur ini pasti mukanya merah ya, malu begitu ya. Iya. Ceritanya begini itu karikaturnya itu ya. Lah ada satu peringatan, bisa saja itu dari Bapak Presiden ya, pokoknya orang yang bijak gitu ya, kepada pengusaha yang selama ini sering dipersulit di dalam mengurus segala sesuatunya terhadap birokrat. Iya. Lah terus di belakang itu ada orang lain yang mengatakan temennya si pengusaha ini, "Hei bro, karena kalau kamu ketangkep kamu harus menyuap lagi biar dihukumnya tidak berat-berat alias ringan." Iya. Nah, terus di belakangnya itu ada yang teriak ini, "Wah, double-double ya bro." Wah, teman saya pernah, katanya begitu ya. Iya. Itu ceritanya karikatur itu ya. Oke, lalu apa memang ada gejala seperti itu, Om Bob? Gejala menyuap agar supaya hukumannya tidak berat itu ya susah dibuktikan ya. Jadi apakah ada atau tidak itu hanya bisa dilihat satu indikator yang apakah bisa mewakili. Misalnya begini, menurut data-data itu pada tahun 2013 hukuman koruptor yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia, baik pengadilan tipikor atau pengadilan negeri, itu rata-rata 2 tahun 11 bulan. Tapi 2 tahun kemudian, jadi 2015 ini, secara rata-rata hukumannya bertambah kurang, menjadi 2 tahun 1 bulan. Lah, kok aneh? Katanya kita lagi mau menggerakkan anti korupsi. Kenapa hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor itu kok cenderung menurun? Nah, ini kan menimbulkan data tanya ya, bukti tidak ada, tetapi indikatornya kok tambah ringan. Lah, kalau tambah ringan, apakah bisa korupsi itu makin lama makin ditakuti ya? Apa bukan malah sebaliknya? Hukumannya slot ringan ya. Jadi saya kalau korupsi ya makin besar korupsi aja, wong hukumannya tambah ringan, kan begitu kan? Lalu kalau seperti ini solusinya seperti apa, Om Bob? Ini mestinya harus dipakai terobosan-terobosan. Kalau KUHP selama ini itu mengatakan bila ada orang berbuat kesalahan ya, di sini termasuk korupsi ya. Itu maka hukumannya, misalnya korupsi 1 miliar, hukumannya maksimum 2 tahun. Kalau korupsi 10 miliar, maksimum 3 tahun, misalnya begitu ya. Atau korupsi 50 miliar, itu maksimum 5 tahun ya. Nah, itu mestinya jangan seperti itu ya. Kalau memang mau mencegah supaya tidak terjadi suap menyuap agar hukumannya itu diringankan, ya lebih bagus. Ya ini idenya kan ide nggak bener nih ya. Artinya nggak bener tuh nggak umum ya. Ide yang nekat. Ya mestinya undang-undang KUHP kita itu harus keluar dari kebiasaan, out of the box. Istilah kerennya begitu. Jadi hukumannya dirubah apabila terjadi korupsi 1 miliar misalnya ini ya, maka hukumannya adalah minimal 2 tahun. Kalau korupsinya 10 miliar, minimal 10 tahun. 20 miliar, minimum 20 tahun ya. Lebih dari 20 miliar, hukuman mati. Ya misalnya seperti itu. Lah otomatis yang disuap ya tidak bisa kan? Karena kalau sudah disuap, hukumannya ya tetap minimal 20 tahun kok. Ya, jadi sebetulnya ini terobosan-terobosan yang agak tidak bisa diterima secara hukum kan. Biasanya kan maksimum sekian ya. Tetapi ini harus dibalik. Kalau pemerintah kita termasuk legislatif nanti DPR tuh memang niatnya betul-betul untuk memberantas korupsi, saya pikir ide yang ini boleh dicoba. Ya, dicoba kan nggak ada salahnya kan. Kalau dicoba nggak bener ya dirubah lagi. Ya, namanya juga usaha kan.
Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.